Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemerintah untuk mendatangkan 200 helikopter mulai Januari 2026. Helikopter akan diprioritaskan untuk misi kemanusiaan dan respons cepat terhadap bencana alam, mengingat secara geografis Indonesia berada di kawasan Ring of Fire yang rawan bencana. 200 helikopter, angka yang terdengar biasa, sampai Anda menyadari bahwa jumlah itu mampu mengubah cara sebuah negara bergerak saat perang, saat bencana, bahkan saat krisis nasional. Belakangan, publik dihebohkan oleh kabar bahwa Indonesia akan mendatangkan 200 helikopter. Media sosial langsung ramai. Ada yang yakin Indonesia sedang melakukan modernisasi militer terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Ada pula yang berspekulasi pemerintah diam-diam sedang membangun kekuatan udara baru dalam skala masif. Tapi, benarkah 200 helikopter itu sudah tiba di Indonesia? Atau sebenarnya ada fakta lain yang jauh lebih menarik? Semua bermula dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia berencana menghadirkan sekitar 200 helikopter. Pernyataan itu langsung memicu berbagai pertanyaan. Mengapa jumlahnya sebanyak itu? Apakah seluruhnya untuk kepentingan militer? Ataukah Indonesia sedang mempersiapkan kemampuan baru yang selama ini kurang mendapat perhatian? Dalam penjelasannya, Prabowo menekankan bahwa Indonesia berada di kawasan Ring of Fire, salah satu wilayah paling rawan bencana di dunia. Gempa bumi, letusan gunung api, banjir, hingga tsunami bisa terjadi kapan saja. Karena itu, negara harus memiliki kemampuan bergerak cepat ketika keadaan darurat terjadi. Menurutnya, helikopter bukanlah barang yang bisa dibeli secara mendadak saat krisis sudah datang. Kemampuan itu harus dipersiapkan jauh sebelum keadaan darurat benar-benar terjadi. Dan disinilah rencana besar itu mulai masuk akal. Kita akan datangkan 200 helikopter di Republik Indonesia ini. Namun ada satu fakta penting yang sering terlewat. Sampai hari ini, tidak ada 200 helikopter yang mendarat sekaligus di Indonesia. Yang diumumkan pemerintah adalah rencana pengadaan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Artinya, kabar bahwa Indonesia sudah menerima ratusan helikopter baru tidaklah benar. Hingga saat ini, juga belum ada pengumuman resmi mengenai keseluruhan tipe helikopter, jumlah final setiap varian, maupun jadwal lengkap pengirimannya. Meski begitu, angka 200 tetap menarik perhatian para pengamat. Karena dalam dunia pertahanan, helikopter bukan sekadar alat transportasi udara. Mereka adalah tulang punggung mobilitas pasukan. Digunakan untuk mengangkut personel ke wilayah terpencil, mengirim logistik ke daerah yang sulit dijangkau, melaksanakan evakuasi medis dalam hitungan menit, mendukung operasi pencarian dan penyelamatan, hingga mempercepat respons ketika bencana alam melanda. Di kawasan Asia Pasifik yang semakin dinamis, kemampuan bergerak cepat justru menjadi salah satu faktor yang menentukan kesiapan sebuah negara. Dan itulah sebabnya rencana ini mendapat perhatian luas. Negara kita mampu mengerahkan 50 helikopter sekarang sedang bergerak di daerah musibah. Minggu ini helikopter baru datang, 5 buah helikopter minggu ini. Mulai Januari tahun depan dan seterusnya kita akan datangkan 200 helikopter. Jika nantinya seluruh rencana ini benar-benar terrealisasi, Indonesia berpotensi memiliki salah satu armada helikopter terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun masih ada sejumlah pertanyaan besar yang belum terjawab. Helikopter apa saja yang akan dipilih? Apakah seluruhnya diproduksi di luar negeri atau sebagian akan melibatkan industri pertahanan nasional? Siapa pemasok utamanya? Dan bagaimana pembagian antara kebutuhan militer, bantuan kemanusiaan, serta operasi penanggulangan bencana? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan menentukan seberapa besar dampak program ini terhadap kekuatan nasional Indonesia di masa depan. Karena pada akhirnya bukan hanya jumlah yang menentukan, tetapi bagaimana armada tersebut digunakan untuk melindungi negara dan melayani masyarakat. Jadi kesimpulannya, kabar tentang 200 helikopter memang berasal dari pernyataan resmi pemerintah. Namun itu adalah rencana pengadaan bertahap. Bukan berarti ratusan helikopter sudah tiba di Indonesia hari ini. Meski demikian, langkah ini menunjukkan arah yang jelas. Indonesia ingin memperkuat kemampuan mobilitas udara, mempercepat respons terhadap bencana, sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai situasi darurat di masa depan. Lalu menurut kalian, apakah rencana menghadirkan 200 helikopter ini merupakan langkah strategis yang memang sudah saatnya dilakukan? Atau masih ada kebutuhan pertahanan lain yang lebih mendesak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan sampai jumpa di video investigasi pertahanan berikutnya.